Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, Mbak, Mas kelas 10 3 hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, video saya tidak saya aktifkan karena kalau diaktifkan itu mengganggu koneksi. Karena saya ngajar dari rumah, tidak dari sekolah. Mohon maaf ya, Iya, tak saya Mister. aktifkan videonya. Ya, Mister, tidak apa-apa. Ya, Mister. Siap. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di kegiatan pelajaran kimia untuk kelas 10-3. Insya Allah di pertemuan yang ke-9 ya. Pertemuan ke-9. Beda satu pertemuan dengan kelas-kelas yang lain karena kita ngumpulnya di minggu genap semua. Kalau teman-teman lain ada di minggu genap, ada di minggu ganjil pertemuannya. Ini sudah 32 yang gabung, berarti masih satu yang belum gabung. Kira-kira siapa ya? Sambil saya cek juga ya kehadirannya sebentar. Oh ini Renzi itu sudah gabung. Tidak ada absen ya, karena udah 35. Udah lengkap 35 dengan saya, maksudnya 33 siswa. Baik Mbak, Mas, dan anak-anak semuanya. Sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana, insya Allah hari ini kita akan masuk di bab yang baru. Karena untuk bab 2 tentang sistem periodik sudah selesai. Yang terakhir adalah sampai di bagian sifat keperiodikan unsur. Ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas hingga elektronegativitas. Benar ya? Sampai di situ terakhir ya? Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mengaplikasikan baik teori yang kita pelajari di bab 2 tentang struktur atom maupun sifat periodik unsur dalam materi baru. Apa kira-kira materi barunya? Lagi. Saya screen dulu bentar ya. Apa ini? Ini dia. Bentar. Urutannya beda. Nah ini dia. Yaitu masuk di ikatan kimia. Anak-anak mungkin ada yang sudah kenal ya. Apa sih ikatan kimia itu? Silakan yuk, kalau mau berpendapat silakan. Salah satu aja. Loh, nggak ada yang ngomong. Anak-anak waktu belajar di bab 2, itu kan kita sudah mengenal unsur-unsur kimia ya. Jumlahnya ada berapa? Masih ingat? 100? 100 berapa? Lupa, Rek. Jumlahnya adalah 100? 118 itu ya. 11. Yang 118 yang ditaruh di dalam golongan dan periode. Ada berapa golongan? Golongannya ada 18. Iya. Ada 8 golongan A, ada 8 golongan B. Ada berapa periode terusan? Ada 7 periode. Nah, terus begini anak-anak ya, dari 118 unsur yang sudah dikenal itu, ada yang logam, ada yang non-logam, ada yang reaktif, ada yang tidak reaktif, terus ada yang stabil, ada juga yang tidak stabil. Nah, fokusnya adalah di atom yang stabil. Ternyata, dari 118 unsur itu, yang stabil hanya ada 7 unsur saja. Apa aja yang stabil? Yaitu unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A atau yang dikenal dengan unsur gas mulia. Anggotanya mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sedangkan unsur-unsur yang lain, berarti 110 yang lain, itu adalah unsur yang tidak stabil.
stabil itu maksudnya apa sih? Unsur stabil itu artinya dia bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dengan unsur yang lain. Itu namanya unsur yang stabil. Keberadaannya, dia berdiri sebagai atom monoatomik, berdiri sendiri. Nah, kemudian unsur-unsur yang 110 lainnya, yang di luar gas mulia, itu iri dengan unsur-unsur gas mulia itu. Karena tidak stabil. Nah, mereka akan berusaha untuk mencapai kestabilan. Cara mencapai kestabilannya adalah dengan berinteraksi dengan atom-atom yang lain. Misalkan hidrogen berinteraksi dengan oksigen membentuk molekul H2O, membentuk air. Nah, interaksi antar atom itulah yang dikenal sebagai ikatan kimia. Model interaksi antar atom itu ada 3 kemungkinan yang kita pelajari di SMA ya. Yang pertama adalah dia berhubungan berinteraksi secara ionik yang dikenal sebagai ikatan ionik. Kemudian ada ikatan kovalen dan ikatan logam. Jadi ikatan kimia yang dipelajari anak-anak di kelas 10 ada 3 itu. Ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Salah satu senyawa yang berikatan kovalen itu ini, yaitu atom silikon yang berikatan dengan oksigen membentuk silikon dioksida, biasanya dimanfaatkan sebagai kaca, baik kaca rumah maupun kaca-kaca untuk gelas. Ini semua adalah senyawa silikon dioksida dan dia berikatan dengan secara kovalen. Nah, bagaimana secara detailnya? Insya Allah kita akan pelajari di bab ini ya, karena subbabnya ada 2, yaitu terbentuknya ikatan kimia. Jadi ada 3 ikatan kimia tadi, termasuk macam-macam ikatan kimianya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan anak-anak? Kenapa, Kak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk ya. Yang pertama dulu, Tidak, itu Mister. terbentuknya ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi antar atom. Nah, interaksi antar atom itu dipengaruhi karena kestabilan atom. Untuk tahu atom itu stabil dan tidak, kita harus lihat konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektron, kita tahu jumlah elektron valensinya, kemudian kita bisa menentukan tipe ikatan kimia mana yang digunakan. Jadi, ada 3 subbab ini ya hari ini ya, yang dipelajari. Kestabilan atom, peran elektron dalam ikatan kimia, dan lambang Lewis. Langsung aja masuk yang pertama, yaitu konfigurasi elektron yang stabil. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi anak-anak ya, bahwa unsur yang paling stabil itu adalah unsur gas mulia. Anggotanya ini helium sampai radon. Kenapa dia stabil? Alasannya ada 2. Mungkin anak-anak perlu nulis ini ya, karena di UTBK sering keluar. Gas mulia dikatakan unsur yang stabil itu alasannya 2. Yang pertama adalah energi ionisasinya yang sangat tinggi. Ini berarti berhubungan dengan materi pertemuan minggu lalu. Energi ionisasi tertinggi itu dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia. Artinya, unsur gas mulia itu sulit membentuk ion positif maupun membentuk ion negatif. Karena dia stabil dalam keadaan atom atau sebagai unsur. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah ini, yaitu konfigurasi elektronnya yang sangat stabil. Konfigurasi yang bagaimana sih yang disebut konfigurasi yang stabil? Itu adalah yang elektron valensinya seperti ini. Helium elektron valensinya 2, neon 2 ditambah 6 berarti 8, Ar 2 ditambah 6 juga 8, Kr 2 ditambah 6 juga 8. Jadi yang konfigurasi elektron berakhir di kulit valensi, yang elektron valensinya isinya 2 dan isinya 8 seperti gas mulia itu dikenal sebagai konfigurasi elektron yang sangat stabil. Sehingga atom-atom yang lain akan berusaha membentuk konfigurasi seperti ini. Valensinya jadi 2 atau valensinya jadi 8. Nah, nanti kalau ada atom yang sudah mengubah konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, ada 2 aturan yang berlaku.
yaitu aturan duplet jika 2 elektron, dan aturan oktet jika berjumlah 8 elektron valensi. Nah, detailnya duplet dan oktet ada di bab ikatan kovalen. Sabar ya, ini masih minggu depan kayaknya, ikatan kovalen. Nah, makanya tadi disampaikan juga bahwa unsur-unsur lain yang jumlahnya 110 selain unsur gas mulia akan berusaha mencapai konfigurasi gas mulia. Bagaimana cara memenuhi konfigurasi mulia? Itu ada 3 cara. Caranya ada di sini, yaitu di bagian peran elektron dalam ikatan kimia. Tapi sebelum saya bahas ini, anak-anak ada pertanyaan dulu? Untuk materi sebelumnya. Untuk yang ini ada pertanyaan dulu sebelum saya beralih ke selanjutnya. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada saya balik ke sini. Yaitu peranan elektron dalam ikatan kimia. Di awal, saya sudah menyinggung sedikit masalah ikatan kimia ya, bahwa ikatannya ada 3 jenis, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan-ikatan tadi itu kan membentuk suatu senyawa. Kalau ikatannya ion berarti membentuk senyawa ion. Kalau ikatan kovalen berarti membentuk senyawa kovalen. Sedangkan logam nggak dibahas ini karena dia tidak membentuk senyawa logam. Karena membentuk logam secara langsung. Nah, saat membentuk senyawa ion, atom-atom itu berusaha untuk mencapai kestabilan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melepaskan elektron. Yang kedua adalah menangkap elektron. Gitu ya. Sebagaimana ada energi ionisasi, ada afinitas elektron yang kemarin. Saat melepas elektron berarti melibatkan energi ionisasi. Saat menangkap elektron adalah menggunakan afinitas elektron. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan elektron secara bersama-sama yang didetailkan di senyawa kovalen melalui pembentukan ikatan kovalen. Jadi anak-anak ya, kesimpulannya dari diagram ini cuma ada 3, yaitu atom untuk mencapai kestabilan caranya ada 3. Ingat-ingat ya, atom mencapai kestabilan caranya ada 3. Yang pertama adalah melepas elektron, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menangkap elektron. Cara yang ketiga adalah menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi, atom yang selain gas mulia, agar menyamai gas mulia, caranya 3 itu. Melepas elektron, menangkap elektron, atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Karena setelah ini didetailkan masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum jauh. Nggak ada? Lanjut ya. Siap. Nah ini dia. Ini adalah cara pertama suatu atom mencapai kestabilan, yaitu dengan cara membentuk kation. Kation itu adalah atom yang bermuatan positif. Berarti ini terjadi pada saat atom melepaskan elektron. Jadi cara pertama untuk mencapai kestabilan adalah melepas elektron. Bagaimana prosesnya? Saya ngambil contoh ini ya. Ada atom litium, simbolnya Li, nomor atomnya 3. Berarti konfigurasinya ini. 1s2, 2s1. Berapa elektron valensinya? Berapa elektron valensinya? Elektron valensi itu apa, Rek, kemarin, Rek? Elektron yang paling luar. Berarti ada berapa paling luarnya di sini? Ya ini aja, berarti ada 1. Kalau digambar secara mikroskopik, kayak model atom Bohr itu begini. Ini adalah kulit pertama, berisi 2 elektron. Ini kulit kedua, berisi 1 elektron. 1s2, 2s1.
Nah, elektron valensinya kan 1. Agar mencapai kestabilan, atom litium itu bisa melakukan 2 cara sebenarnya. Stabil tadi kan jumlahnya 2 atau jumlahnya 8 kan ya, kayak gas mulia. Kalau pengen jadi 2, gampang. Yang ini dilepas. Sisa 2, stabil dia. Ini cara kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, agar jadi 8. Ini awalnya 1. Agar jadi 8 berarti dia harus menangkap 7 dari luar. Menangkap elektron sebanyak 7. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, lebih mudah melepas 1 atau menangkap 7 bagi atom litium itu sendiri? Lebih mudah mana kira-kira? Melepas 1 atau menangkap 7? Melepas 1. Melepas 1. Karena dia lebih mudah melepas 1, berarti elektron valensi yang di luar ini dilepas, menyisakan 2 elektron dalamnya. Sehingga konfigurasinya berubah jadi ini. 1s2, karena ini sudah dilepas. Saat ditulis sebagai 1s2, artinya litium melepas 1 elektron, simbolnya berubah menjadi Li plus 1. Plus artinya melepas, 1 berarti melepas 1. Nah, inilah yang disebut sebagai kation atau bermuatan positif. Mana elektronnya ini? Ini disebut elektron. Litium melepas 1 elektron membentuk Li plus. Energi yang menyertai dikenal sebagai energi ionisasi. Kayak bab sebelumnya itu. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, saya punya atom magnesium, nomornya 12. Kalau dikonfigurasi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 2. 2. Nah, sekarang di kulit terluarnya magnesium ada 2 elektron. Untuk mencapai kestabilan, dia juga bisa melakukan 2 cara. Melepas 2 atau menangkap 6 elektron agar menjadi 8. Kira-kira lebih mudah mana? Melepas 2 atau menangkap 6? Lebih mudah? Melepas 2. Sehingga kalau melepas 2, Mg akan berubah menjadi Mg2+, karena dia melepas 2 elektron. Tapi melepasnya nggak bisa langsung 2, tapi satu persatu. Ini dilepas 1 dulu, ini baru dilepas yang kedua. Ini dikenal sebagai energi ionisasi 1, ini energi ionisasi 2. Begitu penjelasannya. Tapi anak-anak boleh nulisnya dari Mg menjadi Mg2+ juga boleh, tidak ada masalah. Nah, ada hubungannya nggak dengan golongan di dalam tabel periodik ion yang dibentuk ini sekarang anak-anak? L itu golongan berapa? L itu golongan 1A. Kalau magnesium golongan berapa? 2A. Jadi sebenarnya golongan dengan ion yang dibentuk itu ada hubungannya. Kalau golongan 1A, ionnya semua akan positif 1. Kalau golongan 2, semuanya positif 2. Kalau golongan 3, semuanya positif 3. Karena golongan 1, 2, 3 adalah unsur-unsur logam. Jadi, yang bisa membentuk kation, ion positif, itu cenderung atom-atom yang logam. Begitu ya? Atom logam cenderung membentuk ion positif atau membentuk kation. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Mister. Oke, berarti siap yang kedua ya. Yang kedua ini anion. Harus gini. Yang kedua adalah pembentukan anion. Anion itu apa? Yaitu atom yang bermuatan negatif. Kapan itu terjadi? Saat atom menangkap elektron. Kalau tadi melepas, kalau ini menangkap. Contohnya ini, Mbak. Mas, saya punya atom klorin, nomornya 17. Kalau dikonfigurasi, Ne, 3s2, 3p5. Berapa valensinya berarti? 2
Ditambah 5. 7. 7. Berarti di kulit terluarnya ada 7 elektron. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Untuk stabil, atom Cl juga ada 2 kemungkinan. Melepas 7, semuanya dilepas yang di kulit terluar ini, atau menangkap 1 dari luar. Kira-kira lebih mudah mana? Melepas 7 atau menangkap 1? Menangkap Menangkap 1. satu. Karena dia menangkap 1 lebih mudah, dia ngambil dari luar. Membentuk ion negatif karena kelebihan elektron. Konfigurasinya berubah. 3s2, 3p6 karena ketambahan 1 elektron. Nah, inilah yang dikenal sebagai anion itu. Atom menangkap elektron, membentuk ion negatif. Jika ada energi yang terlibat, dikenal sebagai afinitas elektron. Membentuk ion negatif itu afinitas elektron. Begitu ya. Nah, contoh serupa ini Mbak untuk oksigen, Mas ya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 24. Berarti valensinya berapa? 2 ditambah 4? 6. 6. Valensinya 6. Untuk stabil, dia bisa melepas 6 atau dia menangkap 2. Lebih mudah mana kira-kira? Menangkap 2. Menangkap 2. Sehingga oksigen cenderung berubah menjadi muatan O2-. Ini menangkap yang pertama, ini menangkap yang kedua. Afinitas elektron 1, afinitas elektron 2. Begitu. Kayak tadi, ada hubungannya enggak dia dengan letak unsur di tabel periodik? Cl golongan berapa kira-kira Cl ini? Cl golongan 7. Kalau oksigen golongan berapa? 6A. 6A. Kalau golongan 7, berapa elektron yang ditangkap? 1 kan ya? Kalau golongan 6, berapa yang ditangkap elektronnya? 2. Jadi ada hubungannya anak-anak. Kalau golongan 7 membentuk ion negatif 1, kalau golongan 6 membentuk negatif 2. Kalau golongan 5 kira-kira bagaimana? 5 yang non-logam cenderung menangkap 3. Lah yang golongan 4? Golongan 4 ini nggak jelas. Tergantung pasangannya dia. Karena dia adalah batas dari unsur logam dan non-logam. Kalau ketemu logam, golongan 4 ini cenderung sebagai non-logam. Tapi kalau ketemu non-logam, dia cenderung sebagai logam. Jadi sifatnya nggak jelas untuk unsur golongan 4 sebagian. Itu ya. Nah, unsur-unsur yang nggak jelas itu, terutama unsur yang bersifat non-logam, itu cenderung melakukan cara yang ketiga ini. Yaitu menggunakan elektron secara bersama-sama. Contohnya hidrogen, Mbak Mas ya. Hidrogen itu punya 1 elektron. Ini hidrogen yang pertama. Ini hidrogen yang kedua. Hidrogen itu sulit melepas elektron, sulit menerima elektron karena ukurannya yang kecil. Tapi dia lebih suka untuk berbagi. Dia punya 1, punya 1. Berbagi aja gimana gitu ya. Sehingga elektronnya digunakan bareng-bareng. 2 ini menjadi miliknya yang kiri, juga menjadi miliknya kanan. Artinya yang kiri punya 2 elektron, yang kanan juga punya 2 elektron, yang awalnya masing-masing 1. Nah, inilah yang dikenal sebagai penggunaan elektron secara bersama-sama itu. Ikatannya dikenal sebagai ikatan kovalen. Kalau yang tadi bergabung untuk ikatan ionik. Begitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan anak-anak? Silakan. Materinya cuma ini toh hari ini. Ada pertanyaan? Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan tak lanjutkan. Bukan ya. Ada tambahan sedikit. Kenapa? Lanjut aja ya. Baik, siap. Ini yang terakhir Mbak Mas ya. Mengenai simbol Lewis. Ojo lali. Ini tugasnya ada di pertemuan 9 ya masalahnya. Kita masuk lambang Lewis. Lambang Lewis itu adalah cara menggambarkan elektron valensi
yang dimiliki oleh suatu atom. Saya ulangi ya, lambang Lewis adalah lambang untuk menuliskan elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom. Dan itu sesuai dengan golongan. Misalkan ini, golongan 1. Berarti titiknya 1. Nah, simbolnya itu boleh menggunakan titik, boleh menggunakan silang. Kalau titiknya ini belum ada, ini simbol atom hidrogen. Kalau sudah elektronnya 1, berarti dia masuk simbol lambang Lewis untuk atom hidrogen. Litium golongan 1, valensinya 1, juga menggunakan 1 simbol Lewis ini, titiknya. Kalau golongan 2 ya sama. Valensinya 2, berarti ditambah 2 titik. Mg juga sama. Da juga sama, karena masing-masing golongan 2. Yang golongan 7 juga sama, Mbak Mas ya. Berarti valensinya 7. Dikasih titik sebanyak 7, begitu juga. 2, 2, 2, 1. Golongan 8 juga sama. 2, 2, 2, 2 gitu nulisnya. Itu namanya simbol Lewis. Jumlah titiknya sesuai dengan golongannya dia. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, kita bedakan sedikit yang simbol Lewis untuk ion. Nah, ini yang membedakan sedikit berbeda. Karena di tugas nanti ada yang atom netral, ada yang ion. Untuk yang ion, Na tadi punya berapa elektron, Mbak Mas? Sesuai contoh yang di atas tadi. Agak besar ya. Na ini punya berapa titik? 1. 1. Kenapa titiknya 1? Karena dia golongan di golongan 1. Golongan Pinter. 1. Golongan 1 tadi cenderung melepas atau menerima elektron? Cenderung melepas ya. Berapa yang dilepas? Ya 1 ini. Kalau melepas elektron berubah menjadi ion. Ionnya Na+. Awalnya dia punya 1 titik. Karena dilepas, sekarang titiknya ada apa enggak? Titiknya menjadi hilang. Dan ditambah dengan muatan positif 1. Cara menuliskan simbol Lewis untuk ion itu begini. Simbol atomnya dikasih kurung siku, muatannya ada di atas luar. Di luar simbol. Di luar tanda kurung maksudnya. Na awalnya punya 1. Karena dilepas, titiknya sudah hilang. Bermuatan positif. Mg juga sama. Mg tadi golongan 2. Ini. Ada berapa elektron yang dimiliki valensinya di sini? Ada 2 ya. Dua-duanya juga dilepas. Maka simbolnya jadi ini. Mg, titiknya hilang semua. Melepas 2 elektron berarti menjadi 2+. Begitu. Kalau yang anion, berbeda untuk yang anion. Coba yang anion yang ini, Cl misalkan. Cl, awalnya titiknya punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia golongan 7, cenderung untuk menangkap 1, berarti elektronnya dari 7 menjadi 8. Berubah. Simbolnya jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikasih kurung, bermuatan negatif. Jadi untuk yang bermuatan negatif, titiknya tetap dituliskan, tapi yang ion positif tidak, karena elektronnya sudah dilepaskan. Gitu ya. Oksigen juga sama. Oksigen awalnya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena menangkap 2, berarti dia berubah menjadi 8. Dia bermuatan 2 min karena dia menangkap 2 elektron. Nah, itu anak-anak materi hari ini. Jadi ada 2 konsep yang anak-anak kuasai, yaitu cara atom mencapai kestabilan. Yang kedua adalah menuliskan simbol Lewis-nya. Wes, aku habis tenan materi ini. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup pertemuan hari ini. Anak-anak langsung akses Google Classroom. Pertemuan 9 ya. Ojo ngambil yang pertemuan 10. Karena sudah ada yang pertemuan 10. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah besok di pertemuan yang ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.